بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى: وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية والطواف على القدوم، والمبيت مزدلفة، وركعة طواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى القاضي أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه في الدارين. وسنن الحج سبع. سنن الحج سبع. والسنة يعني الفضيلة، يعني النافلة في عبادة ما، وليس وليس سبب في صحة أي عبادة، ولكن لإكمال الثواب. Jadi sunnah itu dalam suatu ibadah fungsinya untuk menyempurnakan pahala, ya, bukan sebagai dasar sahnya suatu ibadah. Kalau sahnya suatu ibadah ya maka hanya dua saja, syartus sihah wa arkan. Nah, sedangkan kalau wajibul hajj, ya kama qulna sabiqan, maka wajibul hajj itu laisa sababun min asbabis sihah, walakin idza turika yajibud dam, ya, atau yajibu kafaratis siyam. Jadi kalau wajibul hajj yang sudah kita bahas, maka tidak sampai membatalkan haji kalau ditinggalkan, tetapi dia termasuk wajib kemudian diganti dengan dam atau kafarat puasa. Nah, sekarang sunanul hajj, ya, amalan yang disunnahkan dalam ibadah haji yang dia tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya, namun ikmalit thawab, ya, untuk menyempurnakan pahala ibadah haji. Sab'un, ada 7. Ya, al-awwal al-ifrad wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrah. Taqdimul haji 'ala al-umrah. Nah, jadi di antara sunnah ibadah haji adalah melakukan ibadah haji ya tanpa ada dikaitkan dengan umroh. Jadi haji saja. Jadi ibadah hajinya dilakukan semata-mata untuk ibadah haji. Jadi umrohnya itu adalah suatu ibadah yang terpisah dengan ibadah haji. Ya, karena secara umum ibadah haji itu kan ada 3 bentuk, ya, di mana 2 diantaranya ada kaitannya dengan umroh. Yaitu kalau yang terkait dengan umroh disebut dengan at-tamattu', kemudian qiran. Nah, sedangkan kalau hanya haji saja tidak terkait dengan umroh disebut dengan ifrad. Nah, memilih aktivitas haji dengan cara ifrad itu hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah. Baik, mad dalil ala sunniyati ifradul hajj, ya. Alhamdulillah. Qala Syekh Al-Bukhari rahimahullah taala li'annahu sallallahu alaihi wasallam hakaza fa'ala fi hajjatil wada, ya. Nah, ini dasarnya karena Rasulullah SAW, ya, haji beliau yang satu-satunya semasa hidupnya itu dilakukan dengan cara ifrad, ya, yaitu ketika hajjatil wada. Rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Fama minna man ahalla bi umratin wa minna faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjatin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj, ya. Jadi ahalla huna maknahu, ya, madza raf'us sawb lit talbiyah, yani li madza li raf'us sawb bi dzikri talbiyah alama ala niyati al hajj, ya, labbaik Allahumma hajjan. Baik, ya, Rasulullah SAW ini melakukan ihlal untuk ibadah haji saja. Ya, fa amma man ahalla bil haji au jamal hajja wal umrah, ya, falam yahillu hatta yaumin nahri. Yahillu yani khruju min ihramihim. Nah, adapun mereka yang menggabungkan atau hanya melakukan ibadah haji saja atau menggabung ada haji dan umrah, maka tidaklah tahallul kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Yaumun Nahri. Jadi intinya tahallulnya sama saja, ya, hajinya mau dia ifrad atau dia mau tamattu atau qiran, pada dasarnya tahallulnya sama saja, yaitu fi Yaumin Nahri. Nah, tapi yang membedakan adalah dari sisi tahallul umrohnya. Nah, tahallul umrohnya
Kalau untuk yang menggabungkan haji dan umroh, ya tentu umroh dulu, baru kemudian tahallul dan bersiap ibadah haji tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Nah, dalam hadis ini intinya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah SAW nih syahidnya ya. Syahidnya kenapa disunnahkan memilih haji ifrad. Ya, ini sunnahnya adalah ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Rasulullah hanya melakukan haji saja, tidak dikaitkan dengan umroh. Tapi secara isyarat juga kalau ingin digabung dengan umroh dibolehkan, karena di antara sahabat ada yang man ahalla, ya minna man ahalla bihajjin wa umroh. Ada di antara sahabat yang menggabungkan antara haji dan umroh. Nah, artinya secara hukum boleh saja karena Nabi tidak mengingkari. Tapi karena Nabi memilih ifrad, maka dianggap ini yang dianjurkan atau disunahkan. Ya. Tapi kalau kita dari Indonesia sih biasanya hajinya tamattu ya. Karena kita termasuk yang tidak bisa setiap tahun berangkat haji. Jadi sayang kalau misalnya hanya haji saja kemudian tidak umroh. Atau bisa jadi hajinya ifrad, tapi kemudian mungkin kepulangannya masih agak lama setelah aktivitas haji, maka bisa diakhirkan umrohnya. Baik, al-muhim ini ada 3 jenis ibadah haji ya. Namun boleh dilakukan mana saja, tapi yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i adalah melakukan ifrad, yaitu taqdimul haji 'alal umrah. Baik, summa as-sunnah ats-tsaniyah at-talbiyatu. Ya. Qala Syekh Mustafa Al-Bugha wa yustahabbu an yaqsira ala talbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-talbiyah itu membaca dia diambil kata labbayulabbi, makna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan disunnahkan mencukupkan hanya dengan talbiyah Rasulullah. Artinya apa ya akhwat? Ada isyarat kepada riwayat-riwayat talbiyah tambahan yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya Ibnu Umar itu beliau memberikan tambahan atas talbiyah. Tapi disunahkan mencukupkan saja kepada talbiyah Rasulullah SAW. Ya, seperti yang riwayat oleh Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawat bihi rahilatuhu qa'imatan 'inda masjidin Dzil Hulaifah ahalla. Nah, Rasulullah SAW idza stawat bihi rahilatuhu, ketika sudah mengikatkan gitu ya kendaraannya atau tunggangannya di Masjid Dzil Hulaifah, beliau lalu melakukan melakukan persiapan ihram dengan membaca talbiyah dan rangka melakukan ibadah haji. Faqal, lantas beliau berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yulabbi hatta yablughul haram ya, wa yukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Nah, jadi talbiyah itu ini ya, lafaz talbiyah labbaik Allahumma sampai la syarika lak. Nah, ini cukupkan saja dengan talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini lebih dianjurkan. Baik. Jadi sunnah yang kedua adalah membaca talbiyah ya selama dalam aktivitas ibadah haji, khususnya dari sejak miqat makani, dari tempat di mana melakukan ihram sampai menuju Masjidil Haram. Baik. Tsumma as-sunnah ats-tsalisah wa tawafu al-qudum, ya, tawaful qudum. Nah, melakukan tawaf dalam rangka mendatangi Makkah ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna awwala syai'in bada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah annahu tawadda'a tsumma tawafa bil baiti. Jadi tawaf qudum ini tawaf yang dilakukan bukan tawaf yang menjadi rukun ya, bukan tawaf ifadah saat umrah atau tawaf ifadah saat haji. Tapi tawaf yang dilakukan sebagai ya tahiyat penghormatan lah ya, baru pertama memasuki kota Mekah. Nah, ini disunahkan juga sebelum melakukan berbagai macam rukun dalam ibadah haji dan umrah. Ya, berdasarkan hadis Aisyah bahwa Nabi SAW hina qadima Makkah annahu tawadda'a tsumma tawafa bil bait. Bahwa Nabi ketika mendatangi Makkah beliau berwudu, ya artinya mensyaratkan tawaf itu disyaratkan harus suci dari hadas, lalu beliau melakukan tawaf. Kemudian yang berikutnya al-mabitu bi Muzdalifah. Ya, sunnah lainnya al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di tempat yang bernama Muzdalifah.
Ya, lima rawahu Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifata fa shalla biha al-maghriba wal isya'a wattaja'a hatta idza tala al-fajru shalla al-fajr. Nah, Rasulullah bermabit dari waktu maghrib ya, kemudian melakukan salat maghrib dan isya di dalamnya yaitu di Muzdalifah tadi hingga masuk waktu fajar dan salat subuh di Muzdalifah. Wa'tibaruhu sunnah qaulun marjuna. Tapi yang jadi masalah ya akhwat, Asy-Syalbugha mengatakan bahwa memasukkan al-mabit bil Muzdalifah ini sebagai amalan sunnah ini qaulun marjuh, pendapat yang lemah khususnya dalam madzhab Syafi'i ya. Wal azharu raji annahu wajib. Tapi pendapat yang paling kuat adalah wajib ya. Pendapat yang azhar dan juga raji adalah azhar itu ada lebih kuat. Azhar itu istilah di dalam madzhab Syafi'i, sebenarnya maknanya adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Jadi ada qaul qadim dan qaul jadid. Kalau dia rajih maka disebut dengan azhar. Kalau dia marjuh disebut dengan zahir ya. Tapi kalau dinisbatkan kepada kepada ashabnya misalnya ya, atau kepada takhrijul ashab, kepada ulama-ulama Syafi'iyah, maka nanti ada disebut dengan ashah, disebut dengan sahih, atau disebut dengan arjah, rajih gitu ya. Jadi istilah al-azhar ini secara khusus nisbatnya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, tapi intinya adalah dalam mazhab Imam Syafi'i kata Syalbugha yang azhar yang paling kuat adalah bahwa al-mabitu bil Muzdalifah itu hukumnya wajib. Tapi bukan rukun ya, posisinya wajib, bukan rukun, bukan sunnah. Jadi kalau misalnya ditinggalkan ibadah haji tetap sah, hanya saja kemudian wajib menunaikan atau membayar dam. Wasahahu Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Nah, juga disahihkan pendapat ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Was-sahih indahu annahu yahsulu bi lahdhatin minan nisfi tsani minal laili wallahu a'lam. Dan yang juga secara khusus Imam Nawawi mengatakan sudah dianggap mengamalkan mabit bil Muzdalifah itu minimal ya bilahdzah ya. Walaupun hanya beberapa saat saja berada di Muzdalifah, tapi dengan syarat minan nisfi tsani minal laili, yaitu an-nisfi tsani minal laili, yaitu dari pertengahan malam sampai menjelang fajar. Nah, jadi kalau misalnya mabitnya baru dari maghrib sampai isya, nah ini belum dinilai mendapatkan wajibul mabit ya bil Muzdalifah, tapi harus setelah pertengahan malam. Tapi kalau dimulai dari maghrib ya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mabit bil Muzdalifah ini secara khusus yang azhar yang arjah dalam madzhab Syafi'i adalah hukumnya wajib ya, bukan sunnah. Baik, tsumma waraqata at-tawaf. Waraqata at-tawaf, melakukan salat 2 rakaat yang disebut dengan raqata at-tawaf atau salatut tawaf ya. Jadi salatut tawaf ini dilakukan setelah tawaf. Dasarnya rawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an tsumma shalla khalfal maqam rak'atain. Jadi Rasulullah SAW setelah melakukan tawaf, maka beliau kemudian melakukan salat 2 rakaat di belakang maqam ya, di belakang tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Nah, ini nama salatnya disebut dengan rak'atai at-tawaf ya, rak'ata at-tawaf ya. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an di mana Allah mengatakan Al-Qur'an mengatakan dalam Al-Qur'an mim maqami Ibrahim musalla. Ada ayat dalam surah Al-Baqarah mim maqami Ibrahim wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'aqifin war ruk'i sujud. Gimana lagi ayatnya? Ada yang hafal ya akhwat surah Al-Baqarah? Ada kata-kata mim maqam gimana ayat sebelumnya? Ya akhwat. Yang hafal surah Al-Baqarah? Ada ayat sebelumnya gimana? Ya akhwat. Qulnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu ya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wal muradu bi ittikhadhi al-maqam ya ini maqam Ibrahim al-musallahuna al muradu bihi yakni sunniyatu rak'atai at-tawaf. Ya, sunniyatu rak'atai at-tawaf. Jadi yang dimaksud dengan surat atau ayat yang tadi dibaca itu wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla adalah salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan rak'ata at-tawaf ya. Dan hukumnya sunnah ya. Dan ini sebenarnya salat sunnah 2 rakaat ini bukan hanya dalam aktivitas haji dan umrah saja ya.
Tapi setiap kali seseorang misalnya memasuki kota Mekah, lalu dia tawaf, nah tetap disunahkan untuk melakukan sholat ini meskipun tidak dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Tapi tentu dalam ibadah haji dan umroh itu lebih disunahkan. Baik. Suma sunnah al-ukhra al-mabitu bi Mina, ya, melakukan mabit, ya, bermalam. Mabit bermalam di Mina, di dalam aktivitas haji, ya, yaitu di Muzdalifah dan di Mina. Nah, yang berikutnya al-mabit bi Mina. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam bata biha. Nah, dasarnya adalah karena Rasulullah diriwayatkan memang bermalam di Mina ini. Qala Nawawi rahimahullah taala fi kitab al-Majmu' amma hadis wajah, yang nantinya di siang harinya melakukan apa namanya jamarot, ya. Fasalul masyhur. Nah, hadis tentang Ustaz, suaranya kurang jelas, Ustaz. Kemudian wa'adahu minas sunan qaul Madinah. Tapi yang jadi masalah juga sama seperti Nabi di Ya. Ustaz, putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya? Nah, sinyalnya yang tidak stabil kayaknya. Gimana sekarang? Masih putus-putus? Masih putus-putus ya, Afwan? Sudah lebih jelas, Ustaz. Sudah ya? Sudah jelas, Ustaz. Nah, jadi sama seperti mabit di Muzdalifah, yang mana Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani menganggapnya sebagai sunnah, tapi dinilai oleh Syekh Al-Bugha itu pendapat yang maju, yang lemah. Ya, karena yang sahih atau yang arjah seperti penjelasan Imam Nawawi muhakkik mazhab Syafi'i bahwa yang tepat adalah hukumnya wajib. Waraji annahu wajib. Jadi mabit di Muzdalifah itu wajib, mabit di Mina itu wajib. Ya, walaupun hanya sebagian atau tidak semua 3 malam, ya, hanya sebagian dari salah satu di antara 3 malam itu sudah dianggap melakukan wajib haji. Ya. Tapi bukan sunnah, Waraji annahu wajib. Ya. Lima rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal ista'dzana al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tabita bi Makkah layala Mina min ajli siqayatihi fa adina lahu. Ya, faqad dalla ala annahu la yajuzu li ghairi ma'dzuri tarkahu wa yushtaratu an yujada fiha mu'dhamul lail. Nah, jadi intinya mabit di Mina ini apa namanya diwajibkan, ya, kecuali yang mendapatkan uzur. Buktinya adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib meminta izin kepada Nabi untuk tidak bermalam di Mina karena ada suatu uzur, maka Nabi membolehkan. Berarti menunjukkan kalau orang yang mampu hukumnya adalah wajib, ya. Dan disyaratkan juga harus mu'dhamul lail. Nah, beda dengan di Muzdalifah. Kalau di Muzdalifah nggak ada masalah walaupun hanya sesaat saja. Ya, kalau mabit di Muzdalifah itu sah seperti kata Imam Nawawi walau lahdzah, ya, min nisfatan min al-lail. Tapi kalau untuk mabit di Mina maka harus mu'dhamul lail illa li ashabil a'dzar, ya, kecuali orang-orang yang memang mendapatkan uzur tidak bisa melakukan mabit, maka itu dibolehkan. Baik, jadi intinya ada 2 ibadah sunnah nih yang baru disebutkan. Ya, baik. Ibadah ada 2, dan yang ketiga, ya, ibadah sunnah yang juga dianggap tidak kurang tepat kalau itu sunnah, yaitu tawaful wada. Ya. Qala Syekh Al-Bugha wal azhar annahu wajib. Nah, juga pendapat yang paling kuat adalah tawaful wada ini wajib, bukan sunnah, ya. Jadi ada 3 amalan yang oleh Syekh Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani dianggap sunnah. Tapi menurut tahqiq dari Syekh Al-Bugha, ya, bahwa pada dasarnya yang benar adalah hukumnya wajib walaupun bukan rukun. Yaitu tadi mabit di Muzdalifah, yang kedua mabit di Mina, dan yang ketiga adalah tawaful wada, ya, tawaf untuk perpisahan, ya, tawaf untuk melakukan atau tanda perpisahan dengan Makkah Al-Mukarramah. Lima rawahu Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana an-nasu yansarifuna fi kulli wajhin. Nah, setiap orang yang sudah melakukan ibadah haji kemudian berpisah dari arah yang berbeda-beda.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian kemudian pulang ya ke negeri masing-masing kecuali akhiru ahdihi bil bait. Bahwa sebelum pulang itu hendaknya dia melakukan tawaf ya, tawaf untuk dalam rangka berpisah dengan Masjidil Haram yang kemudian disebut dengan tawaful wada. Ya, inda Abi Daud hatta ini riwayat Imam Muslim ya. Wa inda Abi Daud hatta yakuna akhiru ahdihi at-tawafa bil bait. Nah, secara jelas dalam riwayat Abu Daud disebutkan tawaf. Yang dimaksud dengan akhiru ahdihi itu artinya aktivitas terakhir yang dilakukan dalam ibadah hajinya adalah melakukan tawaf bil bait, yaitu tawaful wada. Wa yasqutu 'anil haidhi wan nufasa, dan kewajiban untuk melakukan tawaf wada ini tadi ya tidak menjadi gugur khususnya bagi wanita yang dalam kondisi haid dan nifas ya. Jadi wanita haid dan nifas ketika sudah selesai ibadah haji dan tidak bisa melakukan tawaf, karena tawaf hukumnya adalah harus suci dari hadas ya, hadas kecil atau hadas besar, maka gugurlah kewajiban tersebut. Lima rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ya umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu kuffifa 'anil mar'atil haidi wa qisa bil haidi an nufasa. Ini jelas ya. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mewajibkan untuk tawaful wada, tetapi kemudian digugurkan kewajiban ini, khuffifa artinya tidak dibebankan, diringankan bagi wanita yang dalam kondisi haid, dan dikiaskan kepada haid wanita yang nifas ya, karena hukum nifas itu biasanya akan terkait dengan hukum haid. Insyaallah nanti akan dibahas dalam bab haram ya. Baik, atau sudah dibahas sebenarnya kalau kita berdasarkan urutan dari kitab At-Tadhhib.